Tapi ada lagi pasal lagi di bawahnya yang mengatakan bahwa bisa saja koordinasi itu dilakukan, bisa tidak dilakukan, seolah-olah seperti itulah. Nah artinya kan koordinasi dapat dilakukan, kata-kata dapat itu menunjukkan bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan. Artinya itu pasal cuma kosmetik. Menurut hemat saya, persiapan kita untuk menghadapi KUHP itu belum ideal. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Tita Sari, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP. Di hari ini kita bertempat di Resonansi ICW. Teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP akan mengadakan obrolan santai tapi serius dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio hari ini. Kita akan membahas soal pemberlakuan KUHP nasional yang akan berlaku 3 bulan lagi, dan di saat yang sama kita juga sedang membahas soal RUU KUHP yang mungkin dalam waktu dekat akan segera disahkan gitu, dan bagaimana nanti dinamika yang terjadi dan kemudian apa yang bisa kita harapkan nanti di Januari 3 bulan lagi. Kita akan mungkin punya 2 aturan baru yang akan menjadi tulang punggung dari pemberantasan pidana kita ke depan. Nah, kita akan membicarakan dengan para pakarnya. Yang pertama ada Prof. Toto Santoso. Assalamualaikum Mbak Tita. Selamat pagi. Yang sore nanti tergantung yang nonton ya, Prof. Baik. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, Terima kasih sudah diundang. Prof. Toto ini tim perumus KUHP nasional, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, yang kedua kita ada kedatangan Mbak Dr. Febi Mutiara Nelson. Pagi Tita, Mbak. Mbak Febi ini anggota tim ahli pemerintah yang menyiapkan DIM atau daftar inventarisasi masalah dari RUU KUHP yang menjadi respon dari draft RUU KUHP yang disiapkan oleh DPR versi masalah-masalah dari pemerintah. Langsung saja di sesi obrolan santai hari ini, sebetulnya yang mau kita bahas adalah soal kita tahu akhir-akhir ini sedang berkembang isu soal KUHP akan segera dikebut atau kejar tayang gitu ya kalau bahasanya teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil, untuk supaya bisa berlaku bersamaan dengan KUHP nasional yang akan mulai berlaku di Januari 2026. Nah, sebetulnya kita ingin merefleksikan ulang kenapa sih kita sebenarnya perlu punya KUHP baru gitu ya, bahwa satu faktor memang KUHP ini sudah berumur 40 tahun lebih. Kita Undang Hukum Acara Pidana dan belum pernah sama sekali direvisi, tapi kemudian di sisi yang lain juga ada perkembangan gitu ya dari putusan MK, dari peraturan internal lembaga, undang-undang sektoral dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya instrumen HAM internasionalnya juga sudah diratifikasi oleh pemerintah. Tentu hal ini perlu dikonsolidasikan, perlu diakomodir gitu ya, dan diperbarui lah dalam sistem hukum acara pidana kita. Nah, sedangkan di sisi lain kita di 2022 waktu itu kita sudah mengesahkan KUHP nasional, Kitab Undang Hukum Pidana, yang mengatur soal hukum material, apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang di Indonesia gitu, dan kemudian tentu penegakannya yang nanti sangat bisa bergantung sekali dengan si KUHP ini, karena itu yang akan menjadi acuan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Tentu akhirnya harus perlu ada sinkronisasi dan juga penyelarasan di antara kedua produk legislasi ini. Nah, tapi ketika kita melihat akhir-akhir ini ternyata lebih kepada banyak kepentingan itu akhirnya sangat buru-buru, kemudian tidak melihat kembali apa sih sebenarnya esensi dari revisi KUHP ini, maka akhirnya kita penting untuk mengulas kembali, kita merefresh kembali ingatan kita di waktu 2-3 tahun yang lalu ketika KUHP nasional ini disahkan, dan kebutuhan KUHP yang akhir-akhir ini juga sangat penting untuk dilakukan. Seperti apa sebetulnya pembaruan arah reformasi peradilan pidana ini harusnya berjalan secara ideal. Nah, mungkin pertama kita akan ke Prof. Toto dulu ya, Prof, untuk kita merefresh ingatan kita dulu soal KUHP nasional. Bagaimana sebenarnya Prof perkembangan sekarang dari persiapan KUHP nasional ini yang kita tinggal 3 bulan lagi? Mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan dalam waktu 3 bulan, tapi seperti apa proses persiapannya dari penyusunan peraturan pelaksana, kan itu ada beberapa ya Prof ya, dan sekarang itu dengar-dengar juga ada upaya untuk merevisi KUHP nasional. Jadi KUHP ini belum berlaku tapi udah mau direvisi dulu gitu. Nah, ini gimana Prof kita melihatnya? Ya, sebenarnya sedih juga tadi dengar soal dengar kata kejar tayang ya.
Padahal sebetulnya sudah cukup lama kan, 3 tahun ya, transisi kita itu kan 3 tahun harusnya. Jadi saya ingat tuh, begitu Undang-Undang 1 2023 disahkan, kita tim pemerintah yang merumuskan KUHP itu sudah langsung menyusun modul-modul untuk pelatihan di seluruh Indonesia. Jadi kita kerja keras menyusun itu dan sudah jadi. Hanya terhitung berapa bulan setelah undang-undang disahkan itu sudah jadi semua modul itu. Tapi apa mau dikata, setelah itu ada gerbong kereta ekspres lewat, yaitu pemilu. Dan kita tahu ya, pemilu itu pra-pemilu, pas-pemilu, dan pasca-pemilu, itu perhatian semua ke sana. Baik dari pemerintah maupun partai politik, DPR ya, ke sana. Sehingga tampaknya ini seperti dilupakan. Jadi waktu berlalu, saya juga, waktu itu nggak tahu juga bagaimana nasib si modul-modul itu, dan bagaimana strategi pelatihannya, kemudian jadwal-jadwal pelatihannya, pelatihan untuk siapa saja kan seharusnya waktu itu kan sudah ditargetkan, misalnya pelatihan untuk para APH, pelatihan untuk akademisi di seluruh Indonesia. Bayangan saya dalam waktu 2 tahun saja itu mungkin sudah tercapai lah ya. Tuh ya, mungkin belum seluruh Indonesia, tapi mungkin ya 80% mungkin sudah bisa lah ya. Ya seharusnya. Tapi sayangnya setelah waktu berlalu, setengah tahun sebelum KUHP berlaku, ternyata belum tercapai sama sekali. Ya sangat sedikit mungkin. Saya nggak tahu persentasenya, tapi hitungan saya masih sangat sedikit. Mungkin di bawah 30% lah. Jadi kalau kita ikuti seluruh kampus, mungkin yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan KUHP nasional masih sangat sedikit. Kalau kita ikuti, ya syukurnya itu institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, kemudian Mahkamah Agung itu punya inisiatif ya, sehingga mereka mengadakan. Tapi itu sudah, menurut saya sudah sangat terlambat juga. Dan itu pun dilakukannya bersamaan juga dengan efisiensi. Jadi sekitar 1.600 hakim dilakukan pelatihan itu dengan online di seluruh Indonesia. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan juga berbagai pihak ya, termasuk penyuluh dan sebagainya. Jadi singkat kata, menurut hemat saya persiapan kita untuk menghadapi KUHP itu belum ideal. Itu satu sisi ya dari bagaimana kita menyongsong pelaksanaan KUHP nasional. Yang kedua, tadi kalau Mbak Tita bilang bagaimana aturan pelaksanaannya, itu soal kedua ya, aturan pelaksanaannya. Kan ada beberapa yang harus kita lengkapi, misalnya pasal 613 Undang-Undang KUHP baru itu mengamanatkan kita harus punya undang-undang lain di luar KUHP, undang-undang penyesuaian ya, undang-undang penyesuaian peraturan undang-undang di luar KUHP dengan KUHP termasuk Perda. Dan itu jumlahnya kan ribuan, bukan ratusan tapi ribuan. Nah tentu tidak mungkin satu persatu diubah dengan misalnya satu persatu diubah, sehingga yang mungkin adalah membuat formula. Nah itu sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah kami lakukan, ya sudah dalam proses. Memang sudah agak mepet terus terang, tapi sudah jadi formula itu dan draftnya sudah ada, rancangannya sudah ada. Kalau itu segera dikebut pembahasannya antara pemerintah dan DPR, mudah-mudahan bisa selesai. Tapi lagi-lagi itu kan perlu pembahasan kan, dan juga hemat saya perlu juga simulasi. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan lagi kan, karena itu kan bentuknya formula-formula kan, maksudnya misalnya setiap peraturan yang ancaman pidananya sekian maka harus diubah sekian gitu kan, ketentuan yang denda sekian harus diubah begini, ketentuan yang kurungan diubah begini. Jadi singkat kata bentuknya seperti rumus-rumus gitu ya, dan itu jumlahnya sangat banyak formula itu. Jadi perlu dibahas secara detail, mendalam, dan perlu simulasi. Perlu waktu. Belum 3 bulan kira-kira. Nah itu soal kedua tadi ya. Baru satu undang-undang ya, amanah pasal 613. Berikutnya living law. Nah saya juga nggak tahu. Living law ini draftnya sudah lama sekali jadi. Tim pemerintah sudah membuatnya, mempersiapkannya sudah lama, dan bahkan sudah dibahas di berbagai kota. Saya ingat tuh di berbagai kota, diperdebatkan dan sebagainya. Dapat masukan, di debat, dikritik. Tapi saya nggak tahu kenapa belum disahkan. Padahal
RPP itu kalau sudah disahkan jadi PP, maka itu menjadi landasan bagi daerah-daerah yang punya living law pidana adat untuk menjadi perda living law pidana adat kan. Dan bikin perda juga nggak gampang, nggak mudah kan bikin perda langsung jadi sebulan 2 bulan kan. Jadi RPP living law perlu segera dituntaskan dan menjadi landasan bagi daerah-daerah membuat perda living law. Itu masih perlu pembahasan. Oke, itu 2 soal. Kemudian ada lagi misalnya yang lebih serius lagi, tapi nanti kita mungkin ada hal lain. Misalnya soal bagaimana perubahan paradigma soal dualistis yang harus dipahami oleh para APH dan aturan turunannya misalnya dalam peraturan di MA, peraturan di kejaksaan, di kepolisian dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Dita. Oke, nah kemudian Prof dari tadi ya materi-materi substansi yang ada di KUHP nasional, sejauh mana kebutuhan untuk kita perlu menyiapkan aturan formilnya atau yang sebagai pendukung instrumen untuk penegakannya begitu ya Prof, dan bentuknya seperti apa? Apakah harus di level undang-undang KUHP? Apakah cukup di aturan RPP yang tadi disebutkan Prof Popo, atau mau nanti di peraturan internal lembaga, atau seperti apa kebutuhannya Prof untuk penegakan substansi ini? Sebetulnya sih tidak semua harus PP ya, karena sebagian ada satu undang-undang tadi ya yang undang-undang penyesuaian. Kemudian ada yang bentuknya PP, misalnya living law. Tapi ada juga yang menurut hemat saya seperti korporasi, ya, tindak pidana oleh korporasi dan pertanggungjawaban korporasi itu sudah cukup detail di pasal 45 sampai 50 itu sudah cukup detail. Nah itu menurut hemat saya kan ada, selain mungkin ada pasal cantolannya di RKUHP, mungkin nanti Dr. Feby bisa membahas, itu juga di masing-masing institusi, misalnya Mahkamah Agung bisa punya perma yang bisa mengatur, sekarang sudah punya sudah ada. Nah tinggal apakah ada yang perlu disesuaikan. Seingat saya sih hampir sama dengan yang di KUHP. Kemudian di Perja apakah ada perlu penyesuaian dan sebagainya. Jadi tidak harus semua dalam PP, Mbak Dita. Jadi mungkin bisa dalam peraturan institusi seperti Perma atau Perja atau Perpol dan sebagainya. Karena memang ada yang sangat detail, sangat operasional sehingga tidak semua mesti di KUHP dan tidak semua mesti di PP. Kalau di undang-undang KUHP-nya Prof, di level undang-undang KUHP gitu, apa yang harus ada untuk menyesuaikan si KUHP nasional itu? Ya, nah itu mungkin ada beberapa ya. Misalnya, saya itu ada yang terkait dengan, misalnya sebagai contoh, ada gugurnya kewenangan penuntutan. Itu kan ada satu bab di KUHP ya, gugurnya kewenangan penuntutan. Nah, salah satunya adalah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, gitu kan, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada soal bentuk putusan itu kan yang kalau sekarang di KUHP kan bebas, lepas, kemudian pemidanaan. Nah, di KUHP itu kan ada beberapa perkembangan kan, misalnya ada restoratif justice, kemudian juga adanya retro pardon atau judicial pardon. Sebetulnya unsurnya terpenuhi, kesalahannya terpenuhi, tapi hakim mau memaafkan. Nah, bentuk putusannya apa gitu kan? Nah, itu kan perlu diantisipasi oleh KUHP. Kemudian juga ada hal-hal lain mungkin terkait dengan soal perubahan paradigma dari monistis dualistis ya. Lalu ada misalnya ada kurang mampu bertanggung jawab dan tidak mampu bertanggung jawab di pasal 38 dan 39. Ya itu seperti apa nanti di dalam KUHP gitu. Ada hal seperti itu yang mungkin perlu diantisipasi dalam KUHP. Nah, dulunya Prof ketika Pak tim Perumus ya membentuk KUHP nasional ini, sebetulnya nilai-nilai apa sih Prof yang ingin diperbarui gitu ya dari KUHP Belanda kita yang udah berapa abad itu, yang tentu nilai kan dulu selalu dikatakan banyak Indonesian way lah, nilai-nilai Indonesia yang mau dimasukkan. Nah itu sebenarnya apa aja nilai-nilainya, termasuk yang kalau kita dengar mungkin ada di termanifestasi dari tujuan pemidanaan misalnya. Apa-apa saja nilai yang baru yang itu kemudian perlu diselaraskan nanti level nilai juga di KUHP gitu, di hukum acara pidananya. Ya, kalau menurut saya yang paling penting adalah gini, KUHP lama ya, undang-undang tahun 46 itu kan memang berasal dari WVS. WVS itu kita tahu dirumuskan di Belanda, walaupun di Eropa waktu itu sebenarnya sudah ada enlightenment, sudah ada pencerahan, tapi di tanah jajahan itu belum tercermin, ya artinya belum ada reformasi,
hukum pidana material. Di Eropanya sudah, tapi di negeri jajahan belum. Sehingga masih ada misalnya tujuan pemidanaan itu belum tercermin di dalam KUHP-nya. Tujuan pidana ya masih utamanya adalah untuk misalnya penjeraan lah ya, atau bahkan retributif ya, retributif atau paling nggak penjeraan. Sementara dalam perkembangannya dalam kriminologi, dalam criminal justice atau dalam victimologi itu jauh lebih luas. Apalagi perkembangan sejak 46 sampai sekarang bukan hanya soal criminal justice berkembang, soal victimologi berkembang, juga soal anak, perlindungan anak, kemudian banyak hal lain. Lalu soal pemidanaan atau penologi itu juga sangat berkembang, teori-teori dan juga eksperimen atau hasil-hasil riset itu juga berkembang. Nah, paradigma misalnya dulu orangnya sampai sekarang ya, kita masyarakat kita selalu berpikir kalau ada kejahatan selalu berpikirnya ya dihukum seberat-beratnya, gitu kan? Selalu berpikir respon hukum terhadap kejahatan itu ya dihukum berat, gitu. Jadi coba deh kita lihat ya di media massa, selalu kalau ada orang berbuat jahat ya hukumannya seberat-beratnya. Nah, sementara respon harusnya negara terhadap kasus seperti itu kan bukan hanya bentuk hukuman atau sanksi, tapi juga bagaimana pembinaan, bagaimana memperbaiki ekonomi, bagaimana memperbaiki kesejahteraan dan sebagainya gitu. Nah, nilai-nilai seperti itu kan tidak ada di KUHP lama. Nah, inilah yang kemudian di dalam misalnya bab 3 pemidanaan, pidana dan tindakan itu tercermin, ada tujuan pemidanaan. Di situ ada rehabilitasi lah, ada pencegahan. Pencegahannya juga memasukkan juga nilai-nilai kultural kita. Jadi misalnya untuk pemulihan keseimbangan dan sebagainya itu masuk yang sama sekali tidak dikenal di KUHP lama gitu ya. Kemudian juga restoratif justice walaupun sama sekali tidak disebut ya kata keadilan restoratif di KUHP baru, tapi sebetulnya nilai-nilai prinsipnya, value-nya itu sebenarnya ada di dalam berbagai pasal di KUHP nasional. Nah, itu juga kan tidak ada di KUHP lama. Lalu juga itu di bab 3 ya, pemidanaan, pidana dan tindakan. Juga terkait dengan anak, terkait dengan korporasi. Jadi value atau prinsip terkait dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, lalu jenis-jenis pidana, pemidanaan tindakan itu memang harus lebih luas dicerminkan di dalam KUHP juga gitu. Nah, itu saya kira pentingnya link nyambungannya antara KUHP baru dengan KUHP baru. Kalau KUHP lama mungkin belum bisa gitu. Ya, menarik tadi disampaikan Prof. Topo, ada yang bergeser nih, Mbak Feby. Sekarang aku pengen berganti ke Mbak Feby. Salah satunya tadi ya nggak fokus di pelaku, nggak fokus di seberat-beratnya pemidanaan gitu ya. Sekarang kan bahkan perkembangannya juga udah ke korban gitu ya. Harusnya criminal justice itu senternya ada di korban di akhir-akhir ini, di sekarang ini. Nah, pertanyaannya Mbak, seperti apa sebenarnya urgensi kita untuk bisa punya pembaruan hukum acara pidana gitu ya melalui revisi KUHP ini. Ya kita tahu tadi ada 40 tahun lebih nggak direvisi, kemudian ada perkembangan global, kita udah ratifikasi CCPR, CAT, CEDAW, Bank of Rules dan lain sebagainya, instrumen HAM internasional yang itu juga memperkuat komitmen untuk HAM dan nilai demokrasi yang tentu itu harapannya kan juga tercermin ya di dalam RUU KUHP. Tapi sebetulnya itu Mbak, apa urgensi utamanya nih untuk kita ingatkan lagi kepada pembuat kebijakan bahwa ini bukan sekedar untuk kejar tayang, tapi ada nilai yang ingin kita kejar, ada nilai yang ingin kita jaga gitu ya dari agenda misi reformasi peradilan pidana melalui revisi KUHP ini. Ya, baik. Terima kasih Tita. Kalau bicara tentang urgensi, kenapa sih kita saat ini harus segera membahas tentang RKUHP ini dan terus mendiskusikan tentang RKUHP ini? Tadi seperti beberapa kali juga Tita sudah sampaikan, juga Prof. Topo sudah sampaikan bahwa memang ada yang mengatakan bahwa ini karena KUHP nasional akan berlaku di tanggal 2 Januari 2026. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya urgensi dari kenapa sih kita harus merubah KUHP ini atau kita harus menyesuaikan KUHP ini. Yang pertama, KUHP ini kan sudah 40 tahun tidak mengalami perubahan ya. Dengan dia tidak mengalami perubahan 40 tahun, kita juga tahu bahwa di dalam RKUHP itu banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi perkembangan zaman dia tidak bisa mengikuti hukum acaranya. Ya, sehingga peraturan-peraturan yang lebih rendah dibuatlah untuk mengakomodir semua perkembangan-perkembangan itu. Contoh misalnya bagaimana penggunaan e-court di dalam proses persidangan, bagaimana menggunakan elektronik dalam proses persidangan,
Seharusnya kan dibuat dalam bentuk undang-undang. Tapi karena undang-undangnya ada kekosongan hukum, mungkin pada saat COVID-19 gitu ya, terjadi kekosongan hukum, dibuatlah perma gitu ya, dibuatlah perpu gitu. Nah ini, dan itu banyak hal ya. Misalnya juga terkait dengan perkembangan dari hukum-hukum internasional, terkait dengan konvensi-konvensi internasional, di mana kita sudah meratifikasi banyak konvensi internasional, tapi hukum acaranya nggak kompatibel di dalam KUHP-nya gitu ya. Dan kemudian juga kita juga mengetahui juga banyak hal-hal sebenarnya di dalam penegakan hukum itu yang masih terjadi loophole di dalam pengaturannya, sehingga hak-hak asasi manusia atau pengaturan yang lebih humanis terhadap hukum acara itu terlanggar gitu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya harusnya diatur oleh KUHP tapi tidak diatur oleh KUHP. Dan akhirnya dibuatlah bentuk-bentuk peraturan-peraturan yang lebih rendah yang sifatnya jauh di bawah undang-undang levelnya. Nah ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, pelaksanaan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Tentu kita tidak mau itu berlarut-larut lamanya. Nah mumpung ada reformasi di dalam hukum pidana melalui KUHP, kita juga harus melakukan reformasi di dalam hukum acara pidana itu supaya tidak timpang. Ini udah direformasi, di sini belum direformasi gitu. Nah reformasi itu, bicara reformasi bukan stempel, bukan untuk memformalisasi apa yang sudah ada di dalam KUHP, apa kita harus segera juga nih supaya kita bisa menyesuaikan, bukan itu. Tapi banyak hal yang perlu kita perbaiki di dalam KUHP itu. Banyak hal terkait dengan konvensi internasional yang kita belum masukkan ke dalam KUHP, banyak hal tentang perkembangan di dalam perkembangan zaman yang tidak dimasukkan ke dalam KUHP, misalnya cita benda elektronik, cita terkait dengan informasi elektronik, tentang digital gitu ya, ya itu sudah berkembang sekali, kejahatan itu sudah menggunakan itu, tapi di dalam KUHP-nya belum ada. Nah ini yang perlu kita pahami, kenapa urgensinya kita penting untuk membahas KUHP itu, tidak hanya karena KUHP itu akan berlaku di tanggal 2 Januari 2026, tapi memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya saat ini, kebutuhan masyarakat, kebutuhan zaman, kebutuhan menyesuaikan dengan konvensi internasional, kebutuhan untuk ada keadilan bagi masyarakat dan keadilan prosedural. Tentu itu yang merupakan urgensi utama menurut Mbak Febi. Jadi memang saatnya kita melakukan reformasi, karena memang pidana materialnya sudah direformasi, ya KUHP juga harus direformasi. Tapi bukan karena itu akan diberlakukan dan kita juga harus segera diberlakukan, bukan karena itu gitu. Kita kalau Mbak Febi melihat. Nah, kita ngomongin draft terakhirnya nih, Mbak Febi. Dari yang tadi disampaikan, ada urgensi yang disampaikan tadi Mbak Febi. Nah, apakah sih draft RUU KUHP terakhir per 11 Juli? Teman-teman mungkin nanti bisa cek di komen gitu ya. Draft kita akan share linknya. Itu sudah diupload di DPR, di website DPR. Per 11 Juli 2025 kemarin sudah dilakukan 2 hari pembahasan. Teman-teman mungkin juga membaca di berita gitu ya. Banyak sekali komentar dari dan juga kritik dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang menilai pembahasannya super kilat, dari 1.600 sekian DIM dan 300 sekian pasal gitu ya, hanya diselesaikan dalam waktu 2 hari. Dan kita melihat draft yang terakhir itu Mbak, sudah jauh mana itu mengakomodir urgensi yang tadi, atau malah arahnya beda lagi nih, nggak nyambung nih ternyata nih. Nah itu menurut Mbak Febi? Iya, baik. Kalau bicara tentang draft 11 Juli ya 2025 terkait dengan RUHP itu, Mbak Febi sendiri memandang begini, bukan berarti draft itu memang jelek banget gitu ya, atau dalam berarti draft itu bukan berarti tidak layak sama sekali, memang tidak. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk mencoba mengakomodir hal-hal yang diatur di dalam KUHP. Begitu juga dengan DPR dalam hal kita melihat awal dari bentuk draftnya mereka. Mereka coba berusaha untuk mengakomodir, tapi karena mengakomodirnya dalam waktu yang cukup singkat dan tidak menggunakan meaningful participation, dalam arti benar-benar meaningful participation, mereka memang mendengarkan, dipanggil tuh semua pihak ya, didengar gitu, semua pihak didengar. Oh akademisi dipanggil, ahli dipanggil, didengar, kemudian masyarakat, koalisi masyarakat sipil dipanggil, didengar, advokat dipanggil, didengar, kemudian mungkin juga beberapa orang yang pakar di dalam bidang hukum pidana ataupun acara didengar, tapi tidak ada mekanisme untuk menjelaskan tentang apa yang didengar tadi. Kemudian juga tidak ada mekanisme untuk dia menjelaskan kenapa diterima atau tidak apa yang disampaikan oleh para pemberi masukan tadi. Jadi menurut Mbak Febi di sana terjadi permasalahan adalah meaningful participation itu tidak terjadi di dalam pembentukan RUHP itu, sehingga masukannya cukup banyak masukannya sebenarnya. Pemerintah tuh udah mengatakan, oh secara formal kami sudah memanggil kalian semua sudah kami tampung, sudah kami akomodir, tapi setelah ditampung, setelah diakomodir, diapakan itu? Nah, diapakan itunya ini yang penting kan, dijelaskan, kemudian dijelaskan juga kenapa dia diterima, kenapa dia ditolak.
masukan-masukan dari orang-orang ini. Nah, karena tidak ada mekanisme meaningful participation yang benar itu mengakibatkan masukan-masukan tadi sebenarnya semacam kosmetik. Kalau menurut saya semacam memperindah dari sebuah aturan yang sebenarnya sudah menjadi aturan yang mereka akan bawa ke dalam satu proses. Jadi sebenarnya pemerintah ini udah siap gitu dengan apa yang ada dalam pikiran mereka tanpa sebenarnya melibatkan masyarakat secara full untuk membuat satu aturan. Padahal masukan-masukan yang diberikan oleh semua stakeholder tadi itu penting untuk RKUHP. Nah, kalau dilihat apakah 11 Juli itu sudah memenuhi kebutuhan itu? Kalau saya melihat beberapa pasal saja ya, kan RKUHP 11 Juli itu untuk kaitannya dengan judicial scrutiny misalnya gitu, atau bagaimana kehadiran peradilan di dalam suatu proses penegakan hukum gitu ya. Kan penting di dalam sebuah upaya paksa itu ada judicial scrutiny-nya. Di negara manapun itu dilakukan seperti itu. Kita memberikan masukan nih, hampir semua yang ada di dalam setiap masukan-masukan itu memberikan masukan itu. Seolah-olah itu ditampung. Tapi kalau kita baca RKUHP-nya, misalnya begini, hakim komisaris atau hakim periksa pendahuluan udah hilang. Oke lah, kita mengatakan oke hilang, kita ada plan B nih. Plan B-nya apa? Ya udah, pra peradilannya tolong dong diperluas gitu ya. Nah, kalau kita baca batang tubuh dari KUHP itu seolah-olah memang sudah diperluas tuh. Segala upaya paksa dapat dilakukan pra peradilan gitu ya. Itu wah ini bagus nih, kosmetiknya bagus nih dari lihat dari satu pasal. Buka nih penjelasan pasalnya. Ada jebakan Batman. Ada jebakan Batman-nya dan orang tidak ada yang fokus dengan penjelasan pasal. Semua orang hanya fokus dengan batang tubuh. Oh, pasalnya mengatur seperti Prof. Edi atau Wamen mengatakan semua upaya paksa bisa loh pra peradilan gitu ya. Dia mengatakan begitu selalu dalam setiap pembahasan dan kita juga akhirnya melihat apa iya ya seperti itu. Oh berarti upaya kita diakomodir nih. Tapi setelah kita baca penjelasannya hanya upaya paksa yang ada izin pengadilan. Nah, kita baca lagi nih, upaya paksa izin pengadilan apa aja? Ya tetap aja sita, geledah, soal penangkapan nggak ada, soal penahanan nggak ada, soal undu delay nggak ada gitu ya. Jadi pra peradilan itu sebenarnya masih yang lama, jadi belum ada diakomodir dan ini akan bermasalah loh dalam pelaksanaannya, di mana batang tubuh dengan penjelasan ada excuse yang banyak di dalam penjelasan. Terus kemudian juga pemerintah sudah mencoba untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman misalnya atau menyesuaikan dengan KUHP. KUHP mengatur tentang tadi Prof. Toko mengatakan tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Pemerintah sudah mencoba membuat di dalam RKUHP 11 Juli itu tentang satu bab terkait dengan hukum acara tindak pidana korporasi. Dan salah satunya di situ kan memang ada terkait dengan kesepakatan penundaan penuntutan atau DPA, Deferred Prosecution Agreement. Ini dianggap satu hal yang baru dan dianggap suatu hal yang mengakomodir KUHP dan mengakomodir perkembangan zaman karena melihat perkembangan di dunia dan beberapa negara sudah mulai memperlakukan itu. Memang itu sudah ada, tapi ada pembahasan yang lebih penting lagi di situ. Misalnya Deferred Prosecution Agreement itu kan namanya Deferred Prosecution Agreement, itu kan perjanjian penundaan penuntutan. Harusnya kan itu ada di tahap penuntutan. Di tahap pra penuntutan itu sudah ada pembahasan. Sementara di dalam RUHP itu kan kata-katanya itu yang bisa dilakukan DPA itu adalah terdakwa. Nah, definisi terdakwa kalau kita buka di definisi terdakwa itu adalah orang yang sudah dikatakan sebagai memenuhi unsur minimal 2 alat bukti, gitu kan? Nah, terus kemudian yang dikatakan dengan penuntutan di dalam KUHP kita, kalau kita lihat di definisi, itu adalah segala sesuatu proses penuntutan yang dilakukan di persidangan. Sementara DPA itu sebelum persidangan. Artinya kan nggak nyambung definisi terdakwa, definisi dan tentang tentang penuntutan dengan si DPA itu. Nah, kalau dia sudah sampai di penuntutannya itu di persidangan, itu bukan DPA lagi. Gitu loh. Terus kemudian dengan plea bargain disebut juga situ terdakwa. Nah, terdakwa di plea bargain kan ada sebelum. Sementara definisi terdakwa di RKUHP itu merujuk kepada proses di persidangan. Nah, plea bargain itu kan sebelum. Nah, ini kan ada yang nggak nyambung. Nah, gimana pelaksanaannya? Memang sudah diakomodir, tapi karena tidak dibahas secara komprehensif, tidak dibahas secara maksimal sehingga yang bunyinya definisinya apa, batang tubuhnya apa, penjelasannya apa. Nah, ini bahaya kalau misalnya dilaksanakan atau jangan-jangan dia menjadi satu pasal yang nggak bisa dilaksanakan karena ada permasalahan dari ketidakharmonisan antara satu bagian dengan bagian yang lain di dalam RKUHP itu. Itu baru satu masalah. Belum lagi soal masalah koordinasi
memang sudah menyelesaikan masalah nih. Oh selama ini ada tarik-tarikan antara institusi penyidik dengan penuntut umum, ada seolah-olah kewenangan yang saling berebut kewenangan di situ. Dicarilah jalan keluar sama pemerintah nih, dibuatlah pasal koordinasi di situ. Nah pasal koordinasi itu seolah-olah ada dominus litis, tapi di pasal atasnya ada diferensiasi fungsional, tetap kan menimbulkan itu. Nah, dominus litis di dalam koordinasi pasal-pasal yang ada di RKUHP itu pun bermasalah. Dikatakan bahwa misalnya memang sudah ada koordinasi nih dari penuntut umum dengan penyidik dari awal. Itu kan yang dikatakan di dalam RKUHP. Wah, dominus litis nih, koordinasi dari mulai menetapkan tersangka, kemudian menetapkan pasal, ada koordinasi. Tapi ada lagi pasal lain di bawahnya yang mengatakan bahwa bisa saja koordinasi itu dilakukan, bisa tidak dilakukan, seolah-olah seperti itulah. Nah artinya kan koordinasi dapat dilakukan, kata-kata dapat itu menunjukkan bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan. Artinya itu pasal cuma kosmetik semua dari segi isi batang tubuh atau dari segi judul. Nah ini kan bahaya. Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah menurut saya 11 Juli itu. Dan kalau itu diundangkan dalam keadaan seperti ini, tadi misalnya juga tentang tindak pidana adat atau delik adat tadi ya, living law gitu ya. Nah itu kan katanya begini, diatur di RPP. Saya tanya sama pembuat RPP, ada beberapa teman yang ada di situ atau Prof Tuti juga saya tanya, sebenarnya delik adat itu di dalam RPP itu diatur nggak hukum acaranya, Prof? Kata Prof Tuti, kayaknya enggak deh. Lah kalau nggak diatur kuhapnya, nggak ada bunyi satupun hukum acaranya, gimana caranya? Kan Perda cuma ngatur dia bisa sanksinya segini, ininya begini. Tapi bagaimana hukum acaranya untuk penegakannya itu KUHP nggak ada bunyi satu pasal pun tentang itu. Jadi gimana PP itu akan jalan? PP kan cuma ngatur bahwa itu denda, itu ganti rugi, itu bisa dikurung. Tapi kan bagaimana acaranya itu kan nggak ada. Terus kemudian tentang judicial pardon gitu ya, rhetoric pardon. Nah rhetoric pardon itu kan di dalam KUHP itu kan mengatur ya putusan bebas bunyinya seperti apa. Hakim kan patokannya di KUHP. Misalnya putusan bebas bunyi petitu putusan bebas apa, putusan lepas bunyi petitu putusan lepas apa, menghukum apa. Nah sekarang tindakan sosial bunyi putusannya nggak ada tuh di RKUHP. Kemudian bicara tentang rhetoric pardon, bunyi putusan rhetoric pardon itu gimana? Kan nggak bisa lepas karena berdasarkan bersalah suka-suka hakim gitu menciptakan petitum gitu kan. Itu kan harus ada di RKUHP. Nah saya tidak menemukan itu ada di RKUHP gitu. Nah jadi masih banyak lah, masih banyak. Itu baru beberapa hal yang saya berikan catatan terhadap apakah sebenarnya 11 Juli RKUHP 11 Juli itu sudah memenuhi kebutuhan yang tadi dikatakan. Dari segi menyesuaikan dengan putusan-putusan MK itu belum, dari segi melindungi hak asasi manusia yang bersifat lebih humanis itu juga masih kurang, dari segi menghindari ketegangan antara penyidik dan penuntut umum ternyata juga belum terselesaikan gitu ya. Jadi menurut saya masih banyak PR di dalam RKUHP 11 Juli itu. Tapi walaupun bagaimana kita hargailah, mereka sudah berusaha untuk memasukkan itu semua. Misalnya yang agak lumayan bagus ya di dalam RKUHP itu yang memang sudah mengakomodir tentang konvensi internasional, misalnya tentang hak disabilitas orang-orang yang mengalami disabilitas. Ya ada satu ruang di dalam RKUHP atur pasal tentang orang-orang disabilitas ini, tentang keberadaan perempuan di dalam proses persidangan, tentang kedudukan korban yang walaupun baru beberapa pasal, tapi kan sudah mulai ada tuh apa itu definisi korban, bagaimana hak korban, kan memang sudah ada. Tapi itu suatu hal yang baik menurut saya, yang memang harus kita hargai juga di sana. Dan kemudian ada banyak upaya paksa yang bertambah di sana, misalnya kayak pemblokiran ini kan selama ini bukan upaya paksa, padahal itu upaya paksa. Dan itu kalau dilakukan sewenang-wenang itu kasihan banget orang-orang yang diblokir yang memang dia bukanlah pelaku. Nah, bagaimana kedudukan mereka nih sebagai korban atau sebagai pelaku? Apa yang bisa mereka lakukan? Pra peradilan nggak bisa, ganti rugi nggak bisa, padahal udah diblokir. Bayangkan kalau tindak pidana korporasi diblokir rekeningnya, berapa orang yang nggak bisa terima gaji, berapa orang yang yang akan terlunta-lunta akibat dari rekening terblokir, nggak bisa bayar gaji karyawan, gitu kan? Nah itu bagus, tapi ya itu tadi masih banyak lah hal-hal yang perlu kita bicarakan. Makanya penting ya untuk segera dibahas dalam bentuk yang meaningful participation yang sesungguhnya itu. Nah, masih ada rapat-rapat bahasan lagi ya? Terakhir akan dibahas di masa sidang berikutnya. Sekarang masih ada DPO aja, Prof. Iya, masih bisa. Ya, tapi Prof, ya nggak tahu ya, saya sih agak pesimis ya, Prof. Karena pembahasan itu sebenarnya sudah berkali-kali, Prof. Misalnya dalam tenaga ahli ya, beberapa kali kan kita hadir ya, mungkin dari teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil kan juga hadir, Prof. Misalnya
kegalauan ini kan sebenarnya kita sampaikan di setiap rapat itu, Prof. Tapi kan yang dibawa ke sana kan kita juga tahu ini kan politik hukum ya. Kita juga tidak bisa memaksakan politik hukumnya. Politik hukum atau politik? Iya, politik bisa jadi itu politik. Jadi saya nggak tahu kepentingan siapa, tapi pada intinya tadi karena meaningful participation, Prof. Memang akan dibuka ruang itu, tapi ruang itu membukanya hanya untuk mendengar, Prof. Bukan untuk berdiskusi dan menjelaskan dan kemudian menjelaskan kembali kepada yang memberikan masukan kenapa kami menolak, kenapa kami hanya ini yang kami akomodir gitu, tidak ini kami tidak akomodir. Kan itu meaningful participation kan sampai di situ sebenarnya, sampai menjelaskan kenapa sebuah pasal itu diterima atau tidak diterima, Prof, yang diusulkan oleh semua orang yang memberikan masukan itu. Nah, kalau saya melihat meaningful participation baru dilakukan di tahap 1, yaitu mendengarkan, memang ditampung semua, tapi yang jadi kan yang ini juga, Prof, yang akan dibawa ke sananya gitu. Jadi saya pesimis sih dengan beberapa kali rapat ini kalaupun ada lagi, sementara waktu bekerjaan dengan ini, tapi yang mudah-mudahan betul-betul lah ya, mudah-mudahan betul-betul meaningful participation kali ini dijadikan momentum bagi pemerintah dan DPR, karena sebegitu banyaknya desakan masyarakat terhadap kinerja DPR, kinerja pemerintah membuat mereka juga berpikir ulang, oh kita memang harus melakukan sesuatu yang memang harusnya diinginkan oleh masyarakat. Saya sih berharapnya begitu aja, Prof. Iya, tadi terlepas sebetulnya ada, kalau di menurut Mbak Feby kan ada peraturan-peraturan atau mungkin rumusan-rumusan yang cukup dilihat cukup ada baiknya ya, kalau dari si Mbak Feby tadi disampaikan dimulai diaturnya, sebelumnya nggak ada, diatur nih coba di RKUHP, jadi bisa jadi ground untuk komplain dan sebagainya. Walaupun tadi mekanisme pra peradilan komplainnya juga sangat dibatasi ya, Mbak Feby. Jadi akhirnya sebenarnya kesimpulannya ya akan jadi kosmetik aja. Gitu. Dan tadi juga ada catatan yang soal sudah baik ada perspektif teman-teman disabilitas, tapi ternyata dari Koalisi Nasional Disabilitas kemarin juga DPU ke DPR masih banyak catatannya masih nggak sesuai sama yang standarnya internasional seperti apa gitu. Jadi dari segi pemetaan pasal-pasal bermasalah yang tadi dalam konteks kita mau mengimbangkan gitu ya Mbak ya, balancingnya. Ketika ada plus minus, ada peraturan yang pro dan kontra, tapi dampak buruknya nih Mbak, misalnya di pasal-pasal pemetaan pasal-pasal yang sangat fatal gitu ya, itu nggak boleh ada nih. Kira-kira kalau dari Mbak Feby apa nih, misalnya kemarin kan teman-teman koalisi punya concern soal penangkapan penahanan gitu ya, ini kalau misalnya kita udah 40 tahun berproses tapi KUHP-nya yang nanti akan disahkan masih begini-begini aja, kita nggak akan kemana-mana nih, padahal karena kan itu yang jadi isu terbesar di dalam sistem peradilan pidana gitu ya. Teman-teman sekarang yang demonstrasi kemarin ditangkap-tangkapin, nggak punya akses ke keluarga, ke advokat, dan nggak ada kontrol penyidik dalam melakukan penahanan, itu kan sesuatu yang sebenarnya layak untuk kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan gitu ya, di luar tadi pasal-pasal kosmetik itu gitu. Tapi di konteks check and balances yang masih belum ada, jaminan HAM, pemulihan korban, ada RJ yang masih miskonsepsi. Nah, Mbak Feby melihat ini dampak buruknya akan sejauh mana nih kalau misalnya dengan draft ini akan disahkan gitu. Iya. Dampak buruknya tadi ya, yang pasti itu akan kesalahan-kesalahan yang terjadi selama 40 tahun ini itu tetap akan terjadi. Itu yang pertama, yaitu ya bagaimana paradigma penegak hukum terhadap penegakan hukum itu masih akan seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya dengan ada KUHP tidak mudah merubah paradigma itu ya. Tapi mereka kan orang-orang yang sangat positifis ya. Nah, selama undang-undangnya tidak mengatur, selama undang-undangnya tidak melarang, mereka akan melakukan itu terus. Nah, bayangkanlah tadi misalnya kayak penangkapan, penahanan, tidak ada kontrol dari judisialnya. Ini kan ya itu yang terjadi sekarang ini, ditangkap sewenang-wenang, ditahan sewenang-wenang gitu ya. Terus kemudian mau pra-peradilan gak ada izin pengadilan dulu, ya mau nangkap mau itu dia tidak pakai izin, dan di dalam beberapa pasalnya juga dikatakan penangkapan itu dapat pakai izin atau tidak pakai izin. Nah kan itu kan suatu hal yang berbahaya. Jadi dalam arti kalau seandainya diberlakukan seperti sekarang, yang pertama ya kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu 40 tahun ini itu akan terus terjadi. Kesewenang-wenangan yang terjadi di 40 tahun ini itu akan tetap menjadi sebuah kesewenang-wenangan. Jadi artinya masyarakat mencari keadilan itu tidak dapat terlindungi, dan sistem peradilan pidana itu tetap aja tidak humanis, ya tetap tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia itu, dan kedudukan korban masih tetap dalam keadaan yang tidak punya posisi di dalam RKUHP itu. Jadi kalau diberlakukan itu tadi akan terjadi ketimpangan di dalam reformasi itu sendiri. Tadi yang saya bilang ketimpangannya adalah di pidana materinya direformasi, di hukum acaranya tidak direformasi, dan ketimpangan ini itu menimbulkan yang pasti ketidakadilan. Itu yang paling kelihatan.
ketidakpastian hukum pasti, ketidakadilan apalagi gitu. Dengan ketidakpastian hukum itu pasti akan menimbulkan ketidakadilan. Nah, oleh karena itu penting untuk apa ya? Untuk benar-benar kita concern untuk membahas RKUHP yang sebagaimana yang harus dilakukan. Nah, yang tadi tentang upaya paksa itu yang paling penting sih menurut saya. Yang paling penting harus kita bicarakan tentang upaya paksa, bagaimana kontrol terhadap penegak hukum terkait dengan upaya paksa itu. Karena upaya paksa itu bisa menghilangkan hak orang untuk bebas, bisa menghilangkan nyawa orang, bisa menghilangkan harta benda orang gitu. Itu sangat-sangat melanggar hak asasi manusia. Nah, kalau sampai bunyinya masih seperti ini KUHP-nya, nah ini menurut saya masih jauh lah dari harapan untuk yang dikatakan sebagai KUHP yang humanis, KUHP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apalagi disebut dengan magnum opusnya bahasa Indonesia, itu kayaknya jauh banget ya kalau masih seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita mau berandai-andai nih, Prof. Topo, Mbak Feby. Pertanyaannya kepada kedua narasumber. Kita udah ada di bulan Januari, 2 Januari 2026. Kira-kira apakah pasti kita akan punya KUHP baru nggak? Kalau dari kita ngeliat dinamika legislasi sekarang ini ya, dulu waktu 2019 kan kita juga sempat mau punya KUHP baru kan waktu itu ya. Tapi kemudian gelombang publik mahasiswa kan waktu itu turun ke jalan ya sebenarnya karena sangat bermasalah waktu itu. Kemudian akhirnya pandemi hits, and terus habis itu mungkin itu juga menjadi ruang untuk pemerintah mulai mengkonsolidasikan lagi KUHP dan akhirnya sahnya di 2022. Nah, kalau melihat pengalaman KUHP nasional, KUHP ini kan seperti apa kira-kira dari pandangannya Mbak Feby dan Prof. Topo? Apakah udah pasti akan jadi dengan yang draft sekarang, atau kan mungkin nanti ada manuver-manuver yang lain? Kira-kira gimana? Iya, gini. Saya pertama dua perspektif ya. Pertama, kalau dari sisi idealnya suatu KUHP yang tadi disampaikan oleh Dr. Feby ya, KUHP yang seharusnya bukan hanya dalam konteks menerapkan KUHP sebagai pidana material, tapi juga menjunjung misalnya sisi HAM yang lebih tinggi, kemudian juga bagaimana membawa progresivitas yang lebih ya, karena sudah banyak sekali perkembangan yang terjadi dan itu ternyata kita masih belum mencapai ke sana, dan banyak hal yang tadi catatan-catatan sudah misalnya itu belum bisa diakomodir. Tapi sampai 2 Januari 2026 belum bisa. Jadi kalau misalnya secara idealitas atau secara ideal ya baiknya memang harus ada perbaikan gitu ya. Tapi kalau secara politis kan kalau manuver politik atau gebrakan lobby politik dan sebagainya itu kan bisa aja tenggat waktu, misalnya November atau Desember disahkan, bisa lah ya, bisa dilakukan. Jadi mungkin 2 Januari kita sudah punya KUHP baru walaupun dengan berbagai macam kekurangan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sampai 2 Januari 2026 tidak ada KUHP baru? Problematik adalah untuk KUHP nasional. Karena waktu dulu KUHP 2019 tidak jadi disahkan, menurut hemat saya nggak terlalu problem karena masih ada KUHP lama. Sehingga kita masih tetap punya landasan hukum melaksanakan KUHP yang sekarang ini, KUHP lama. Tapi kalau KUHP baru tidak disahkan 2 Januari, maka kalau hemat saya, kita nggak bisa melaksanakan KUHP baru. Karena banyak sekali aspek yang tidak bisa digunakan KUHP lama. Dengan KUHP baru ini tidak bisa digunakan. Banyak sekali. Ya, mulai dari soal tindak pidana, pertanggungjawab pidana, pidana tindakan, itu nggak bisa. Gugurnya kewenangan penuntutan dan sebagainya. Jadi, tidak bisa tidak, KUHP baru hanya bisa dilaksanakan dengan KUHP baru. Atau dengan KUHP yang banyak perubahannya menyesuaikan dengan KUHP baru. Gitu. Jadi, skenario lainnya adalah harus ada, kalau tidak ada KUHP baru nih, harus ada Perpu yang menyatakan bahwa KUHP baru pelaksanaannya ditunda lagi. Karena nggak mungkin bisa dilaksanakan dengan KUHP yang sekarang. Itu Mbak Dita. Mbak Feby mungkin ada. Ya, kalau saya mungkin ya tadi ada dua kemungkinan. Tapi kalau melihat politiknya di pemerintah dan di DPR saat ini,
sepertinya RKUHP itu akan dipaksakan untuk diberlakukan. Sepertinya dia akan dipaksakan untuk diberlakukan dalam keadaan seperti apa adanya setelah pembahasan mungkin menjelang beberapa bulan ini gitu ya. Tapi saya sendiri seandainya tidak diberlakukan KUHP itu di 2 Januari atau tidak disahkan KUHP itu, karena kan KUHP disahkan PP-nya belum ada gitu ya, itu kan juga masalah juga gitu ya. Nah, seandainya itu tidak diberlakukan, kemungkinannya mungkin KUHP yang lama kan sebenarnya nggak jauh-jauh banget juga ketinggalan ya dari KUHP. Dan mungkin kekosongan hukum di dalam KUHP lama itu apa yang terjadi coba? Mungkin akan banyak perma dan perja. Kalau pikiran saya tuh akan keluar Perkapolri dalam jumlah puluhan, akan keluar perma dalam jumlah puluhan, akan keluar perja dalam jumlah puluhan. Kalau seandainya KUHP-nya tidak disahkan di 2 Januari disahkan di akhir Desember ya, di akhir tahun ini dan diberlakukan di 2 Januari. Kemungkinan itu yang terjadi, tapi kalau seandainya KUHP-nya berlaku sekarang, ya sudah berarti KUHP akan berjalan tanpa adanya PP, dan itu juga sudah masalah sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita berarti step further gitu ya, sistemnya yang belum siap gitu, APH-nya belum punya pemahaman yang sama soal KUHP nasionalnya, baru udah 3 tahun, RUU-PP-nya last minute baru diterbitkan, KUHP-nya misalnya juga baru sebulan yang lalu, misalnya kita di Januari kan ini ya, sebulan yang lalu baru disahkan. Dampak-dampak apa yang kira-kira akan kita bayangkan berjalan di pengadilan gitu, atau di sistem peradilan gitu, atau polisi atau orang komplain soal pengadilan atau gimana, itu akan seperti apa? Jadi tadi mungkin disampaikan oleh Mbak Feby soal nanti akan ada perma, perja dan KUO untuk ini kalau misalnya skenario ini nggak ada KUHP. Ya, ada jadi perma itu korporasi ada di situ, restoratif justice ada di semuanya. Jadi sebenarnya dalam bentuk aturan yang lebih rendah itu udah ada banyak gitu yang mengatur tentang itu. Jadi KUHP itu juga nggak terlalu. Tapi ada beberapa yang nggak bisa. Ya, misalnya nggak bisa. Contohnya ya, ada pembedaan kejahatan dan pelanggaran yang itu dirujuk oleh KUHP. Ya, KUHP itu merujuk beberapa hal pembedaan kejahatan pelanggaran. Ada misalnya merujuk pada pasal tertentu di KUHP, gitu ya. Dan itu nggak bisa kan? Karena artinya kalau misalnya pemerintah tidak siap dengan KUHP baru, pasal-pasal yang langsung merujuk pada KUHP dan juga perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh pasal tertentu harus segera dilakukan dengan Perpu. Karena kalau tidak bisa digunakan juga dengan perja atau perma, gitu. Ya artinya itu harus disiapkan kalau misalnya KUHP baru tidak bisa disahkan, gitu. Oke, benar. Nah, masalahnya mereka nyiapin itu atau tidak? Dugaan saya sih tadi ya kata Dr. Feby, mereka akan segera siapkan KUHP baru. Apapun yang terjadi, KUHP itulah yang akan disahkan. Padahal apa yang disampaikan oleh protokol tentang pelanggaran dan tadi itu, pengaduan dari adat itu nggak ada diatur di KUHP sekarang. Sama aja, nggak bunyi juga. Nggak ada KUHP mengatur itu kalau kayak di RKUHP baru. Jadi sama aja. Oke, tapi di dalam KUHP baru kan sudah dikasih tahu bahwa di KUHP baru ya dikasih tahu bahwa misalnya kalau misalnya ya sebagai contoh kalau tidak pidana terjadi di negara lain yang jenisnya adalah pelanggaran, maka itu di KUHP baru sudah diatur tindak pidana yang diancam pidana denda kategoriskan. Jadi diubah KUHP-nya. Yang saya khawatir di KUHP-nya ada beberapa rujukan yang langsung merujuk ke KUHP. Kategorinya ada di KUHP lama, yang itu tidak diubah gitu. Gitu sih. Oke, nah tadi salah satu kalau bisa kita simpulkan gitu ya, kalau dia nggak bisa berjalan karena misalnya tadi ada yang belum ada aturan pelaksanaannya, satu konsekuensinya nggak bisa berjalan, atau yang tadi dia berjalan dengan masing-masing sistem karena perja berpolisi itu berbeda-beda, yang mana itu sudah terjadi hari ini juga, ya yang berlaku. Dengan asumsi kekosongan hukum, dan itu proper itu dibuat, tapi asumsi kekosongan hukum tidak ada undang-undangnya, kita bikin aja lah. Itu yang pikiran-pikiran dari instansi yang ada di Indonesia untuk penegakan hukum. Nah, yang terakhir derajat yang paling tinggi adalah ruang untuk abuse dan juga transaksional dan juga koruptif. Ini spesial dari dua narasumber yang kita belajar banyak dari KMJ gitu ya. Di Perpol, di Perja, dan di Perma ada, dan kemudian di peraturan-peraturan lainnya yang itu berangkat dari peraturan yang ambigu, peraturan yang nggak clear, yang nggak konsisten, dan akhirnya dibawa di lapangan itu menjadi pasal-pasal
transaksional dan menjadi ruang-ruang koruptif gitu. Dan kalau kita lihat dari ada upaya paksa tadi kalau dari kontrolnya itu adalah nyawa taruhannya, ada isu soal kekerasan dan segala macam yang masih akan langgeng. Dan kalau misalnya hubungan transaksional ini akan semakin menjadi apa di masyarakat kita yang yang punya akses ke keadilan yang memadai. Saya mau jawab Mbak Dita, tapi yang soal yang transaksional tadi Dr. Gaby yang jawab ya. Oh iya. Gini, saya mau jawab gini. Sebetulnya saya kan beberapa kali kerja dengan Mahkamah Agung untuk persiapan melakukan OHP nasional. Jadi Mahkamah Agung itu sebenarnya sudah nyiapin misalnya bagaimana bentuk putusannya, rumusan putusannya untuk OHP baru. Jadi walaupun UHAP ini belum disahkan, Mahkamah Agung itu sudah menyiapkan. Ini ada perma, tadi saya bilang ini perma misalnya berbagai soal bab 3 itu tindakan itu sudah disampaikan. Nah, maksud saya seharusnya dalam konteks criminal justice system itu duduk bersama antara kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung dan KPK juga ya, KPK, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung. Sebab ada beberapa ketentuan yang harus ada turunannya di tingkat institusi-institusi itu, sehingga juga antisipasi juga kalau misalnya ternyata tidak diatur atau aturannya tidak lengkap di dalam UHAP, atau bahkan bisa jadi UHAP tidak mengatur, atau bisa jadi UHAP baru belum terlaksana gitu kan. Nah berarti harus seperti apa nih masing-masing institusi ini menyiapkannya. Bayangan saya seharusnya sampai duduk bersama seperti itu. Itu sih hanya soal transaksional. Gini ya, KUHP itu kan ada satu mekanisme atau filosofi atau pemaknaan yang diatur di KUHP itu terkait dengan tadi hubungan kewenangan menuntut, salah satunya adalah penyelesaian perkara di luar persidangan. Bayangin penyelesaian perkara di luar persidangan ada kontrol judisial di situ. Apakah transaksionalnya menjadi lebih membabi buta? Dulu aja yang ada kontrol sosial, kontrol pengadilannya untuk beberapa upaya paksa itu transaksional terjadi. Apalagi ini penyelesaian perkara di luar persidangan. Terus kemudian judisial pengawasan judisialnya itu kurang, pengawasan judisial itu tidak diatur. Nah itu kan akan membuka ladang-ladang koruptif baru bagi para penegak hukum karena tidak ada pengawasan yang tepat untuk mereka melaksanakan penyelesaian perkara di luar persidangan. Itu salah satu contoh aja dulu tentang penyelesaian perkara di luar persidangan itu kalau tidak diatur ada di kontrol sosial, kontrol judisial itu akan menimbulkan kita bisa menjadi ladang transaksional atau ladang korupsi baru. Karena ya bagaimana ya levelnya kan masih di luar kontrol masyarakat dan di luar kontrol pengadilan gitu mereka melakukan itu. Ya, dan ini yang paling bahaya. Ini judicial corruption, judicial corruptionnya tersentuh gitu ya. Padahal ada momen di mana kita bisa mencegah itu gitu. Dan salah satunya bisa melalui perbuatan tapi yang ketat, yang clear, yang bisa mengurangi celah-celah abuse itu. Tapi sayangnya momen itu kayaknya nggak terlalu banyak diperhatikan gitu. Karena ya ya dengan prosesnya tadi Mbak Ferry sampaikan ini participation-nya nggak ada. Nah ini ada beberapa pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama soal 3 bulan ini sebagai penutup diskusi soal KUHP dan UHAP gitu ya. Apa yang paling realistis yang perlu dilakukan sama kebijakan? Kalau saya tentang apa yang harus realistis dilakukan oleh pembuat kebijakan, pertama segera lakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai stakeholder untuk menerima masukan dan gunakan meaningful participation itu dalam waktu yang singkat ini betul-betul digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam pembuatan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu segera dilakukan sosialisasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan pembahasan di dalam proses pembentukan undang-undang itu. Dan yang ketiga segera dapat pelatihan-pelatihan yang sifatnya terpadu. Jadi pelatihannya itu jangan dilakukan Mahkamah Agung melakukan sendiri, Kejaksaan melakukan sendiri, Polri melakukan sendiri. Nah itu segera dilakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya terpadu, harus terpadu karena mereka harus punya satu visi dan satu misi terhadap undang-undang yang akan diberlakukan dan yang akan mereka tegakkan. Jadi mereka harus punya perspektif yang sama. Jangan sampai perspektif yang Mahkamah Agung berbeda dengan Kejaksaan, berbeda dengan polisian karena mereka mulai mengatur sendiri-sendiri nih. Mahkamah Agung mulai membuat juga banyak perma saat ini terkait dengan itu. Perja juga lagi dibuat juga banyak terkait dengan KUHP dan rencana KUHP ini. Begitu juga Perkapolri, jangan sampai itu menjadi lagi ada ketidakharmonisan lagi dan kemudian penegakan hukumnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tentu tidak menimbulkan ketidakadilan tadi.
Nah, jadi yang paling penting dalam waktu 3 bulan ini, di samping mereka melakukan meaningful participation itu dalam arti yang sesungguhnya betul-betul dilakukan, kemudian dibahas dalam arti sungguh-sungguh, kemudian bisa disosialisasikan kepada masyarakat, kepada penegak hukum, kemudian dilakukan pelatihan segera secara bersama-sama. Jadi pelatihannya jangan per institusi, tapi pelatihan penegak hukum itu dilakukan secara berkolaborasi, gitu, supaya mereka punya perspektif yang sama. Ya, kalau saya pikir kalau untuk tadi poin dari Dr. Ferry saya setuju ya. Kalau untuk KUHP baru itu sosialisasinya sudah dilakukan ya. Memang belum ideal karena belum itu mencakup semuanya. Tapi rancangan KUHP ini yang saya pikir poin PR terbesarnya dari pemerintah dan DPR dan stakeholder, saya kira RKUHP ini. Sebab ini kita tidak punya transisi lagi. RPP yang akan melaksanakan RKUHP juga saya nggak tahu sudah siapkan atau belum. Oke, pertanyaan terakhir sebagai informasi pengembangan dan juga melakukan hukum dan setelah pidana Indonesia dan peran pokok dan ini sebagai akademisi di sini, ya bagaimana sebagai konsistenan melihat sebenarnya kita sudah cukup oke nggak sih ini dalam agenda reformasi setelah pidana dalam beberapa waktu terakhir gitu ya, dan bagaimana dalam peran akademisi ini udah cukup dimanfaatkan atau udah cukup punya peran yang penting gitu dalam nge-shape si arah pembangunan hukum pidana ini melalui KUHP dan KUHP. Ya, sebetulnya sih di satu sisi ya para akademisi, para expert itu diberi ruang ya, artinya mereka diundang, dimasukkan dalam tim untuk membahas substansinya ya. Tapi untuk pengambilan kebijakan akhir, keputusan dan sebagainya, akhirnya bicara lagi soal politik hukum yang dikehendaki oleh the ruling ya, oleh pemerintah dan DPR, dan itu akhirnya memang di luar kontrol dari para akademisi atau expert ya. Nah, saya kira di sisi itu yang memang perlu diajak pembuka dari kalau kata Dr. Ferry, kalau misalnya ini tidak diterima, harusnya diajak dibahas kenapa tidak diterimanya dan sebagainya. Itu satu poin. Yang kedua adalah ini di luar atau terlepas dari banyak kritik kita terhadap produk-produk legislasi dari zaman kolonial. Terus sebetulnya kerja-kerja mereka itu banyak yang sangat konsisten, runut, dan jarang error dan sebagainya ya. Kita bisa belajar sebenarnya dari situ. Karena ternyata produk legislasi kita ternyata berkali-kali juga diuji di MK dan ternyata ada error, ada kesalahan clear dan sebagainya. Kira kita patut berefleksi dari situ sih. Ya. Ya, kalau saya sendiri melihat reformasi hukum pidana atau perubahan dalam hukum pidana saat ini, kalau bicara jantungnya dari reformasi sistem peradilan pidana itu sebenarnya KUHP. Karena berdetak atau tidaknya si KUHP itu, si KUHP itulah yang membuat dia bisa berdetak, hidup, mati atau mati suri. Jadi bicara tentang legislasi, bicara tentang perubahan itu, kalau bicara tentang jantungnya jangan main-main lah dengan itu gitu ya. Jadi intinya begini, kalau memang ada teori yang mengatakan sebagai akademisi, oh dalam bentuk undang-undang itu ada yang namanya teori meaningful participation. Apa sih meaningful participation itu? Ya tolong dilaksanakan sebagaimana teori itu. Jadi jangan sampai akademisi ini jadi tadi kayak lipstick atau kayak kosmetik yang hanya memenuhi kebutuhan atau formalitas sebuah pembentukan undang-undang. Tapi apa yang menjadi hakikat dari pembentukan undang-undang itu tolong dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana teorinya itu tadi. Karena konsep meaningful participation saya rasa pemerintah sangat tahu, DPR sangat tahu apa itu meaningful participation. Tapi itu hanya semacam teori yang disampaikan oleh seorang pembentuk seorang ahli atau akademisi dari pembentukan undang-undang, dan kemudian yang jalan tetap hanyalah politik yang lebih kuat dibandingkan itu. Walaupun sebenarnya memang undang-undang itu tidak terlepas dari politik hukum, dimanapun undang-undang itu tidak terlepas dari politik hukum. Tapi proses untuk menjadi sebuah undang-undang ada teori yang mengatakan harus ada nih teori ini. Nah kamu pakai nih teori. Nah teori inilah tolong jangan sampai akademisi ini hanya sebagai tadi pemanis dari sebuah bentuk undang-undang gitu. Jadi menurut saya sebagai seorang akademisi, pembaruan hukum atau di dalam di Indonesia itu saat ini banyak yang sudah memenuhi keinginan dari masyarakat, tapi itu kalau saya melihat hanya lebih banyak di bidang ekonomi. Tapi kalau di bidang hal-hal yang bersifat dengan hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, itu masih belum lah sebenarnya apa yang dikehendaki oleh sebuah reformasi yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan reformasi hukum di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Prof. Toto dan Dr. Ferry Mutiara sudah hadir
hadir dalam obrolan santai tapi serius kali ini. Teman-teman, sampai bertemu lagi di obrolan santai serius berikutnya. Tetap terus kawal revisi Undang-Undang RUU KUHP yang sekarang ada di DPR, yang kemungkinan akan dalam menghitung hari lagi akan disahkan, termasuk juga menghitung hari juga kita akan punya KUHP nasional baru yang akan disahkan di Januari 2025. Dan tetap terus kawal dan juga ikuti terus update dari yang dirilis oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil KUHP. Kita kawal terus KUHP dan kita tolak draft RUU 11 di 2020 yang masih sangat bermasalah karena semua bisa kena. Selamat melanjutkan aktivitas, terima kasih sudah menonton. Bye.